Saudara mutua, Sultan yang ketujuh dari kerajaan Perlak yaitu Sultan Maghdum Alaeddin Abdul Malik Shah Johan Berdaulat. Penobatan Sultan Maghdum Alaeddin Abdul Malik Shah Johan Berdaulat dilaksanakan pada hari mangkat ayahandanya. Sultan Abdul Malik Shah terkenal seorang yang gagah perkasa dan luas pandangannya serta keilmuannya. Beliau gemar mempelajari cara-cara menggunakan senjata dan sangat mengutamakan kemakmuran rakyatnya. Demi kemajuan pertanian dalam pemerintahannya, rakyat diwajibkan menanam lada, kopi, dan cengkeh yang hasilnya nanti untuk diperdagangkan ke Eropa dan India, sehingga dalam pemerintahannya tercipta masyarakat yang makmur. Di masa pertengahan Baginda berkuasa pada tahun 351 Hijriah atau 935 Masehi di negeri Pakistan, berdiri kerajaan Islam bernama Daulah Ghaznawiyah yang didirikan oleh Sultan Mahmud Al-Ghaznawi. Berdirinya Daulah Ghaznawiyah menyebabkan perseteruan bahkan perang hebat antara umat Hindu atau Buddha melawan umat Islam. Saudara mutua, pada zaman ini terjadi kekacauan yang tidak dapat ditelakkan akibat perebutan kekuasaan antara dinasti Aziziyah dengan kaum Merah yang berkobar kembali dan menyebabkan pemerintahan beberapa tahun menjadi kosong. Dengan siasat Sultan, maka dapat dicapai suatu perdamaian antara kaum Sunni dengan kaum Syiah yang diberi nama Perjanjian Al-Wumuh pada tanggal 10 Muharram 353 Hijriah atau 963 Masehi dengan isi perjanjian sebagai berikut. 1. Kedua belah pihak tidak boleh angkat senjata atau berperang satu sama lain. 2. Wilayah Perlak pesisir atau Perlak Baru diberikan kelompok Syiah dan mereka boleh mengangkat sultan sendiri dari golongannya. 3. Wilayah Perlak bagian pedalaman atau Perlak Tunong diserahkan ke kelompok Sunni dan mereka juga boleh menobatkan sultan dari golongannya. 4. Dalam hal kebajikan luar negeri harus di bawah komando atau satu pimpinan. Dalam hal ini diserahkan kepada Sultan Abdul Malik Shah. 5. Setelah ditandatangani perjanjian ini, maka kedua belah pihak harus dalam keadaan damai kembali. Perlak Baru dipimpin oleh Sultan Alaeddin Said Maulana Mahmud Shah 365 sampai 377 Hijriah atau 976 sampai 988 Masehi dengan pusat pemerintahannya di Bandar Perlak. Sedangkan Perlak Tunong dipimpin oleh Sultan Maghdum Alaeddin Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat 365 sampai 402 Hijriah atau 976 sampai 1012 Masehi dengan pusat pemerintahan berlokasi di Bandar Khalifah. Akan tetapi, pemerintahan dinasti Aziziyah tetap menuntut kembali pusaka kerajaan nenek moyangnya, maka Sultan Abdul Malik Shah pun mencoba menghadapinya dengan baik guna tetap terciptanya kedamaian antara kedua belah pihak. Sayangnya pada tahun 361 Hijriah atau 973 Masehi, hari Selasa tanggal 1 Safar, Sultan Abdul Malik Shah wafat. Beliau berkuasa selama kurang lebih 27 tahun, mulai tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai pada tahun 361 Hijriah atau 973 Masehi. Dengan wafatnya Sultan, maka perjanjian Al-Wumuh pun bubar dan perdamaian tidak tercapai dan golongan Said mulai bangkit untuk merebut kembali kesultanan dari kaum Merah. Sebagai konsekuensinya, maka pecahlah perang saudara babak ketiga antara golongan Syiah dan Merah. Saudara mutua, perang kali ini berlangsung selama 4 tahun, lebih lama dibandingkan sebelumnya pada masa Sultan Alaeddin Said Maulana Abbas Shah dan pada Sultan Alaeddin Said Maulana Ali Muhayyad Shah.
Sultan Makdum Alaeddin Abdul Malik Shah Johan berdaulat meninggalkan keturunan 3 orang putra, yakni Merah Makdum Alaeddin Ibrahim Shah yang kemudian menjadi Sultan ke-8. 2. Maharaja Mahmud Shah yang kemudian menjadi Raja Salasari Islam I di Tanoh Data atau Cotgiri. Dan nomor 3 Merah Makdum Malik Isa alias Merah Isa, pendiri negeri Isa I, yang dari jalur anaknya yakni Merah Mesra atau Raja Isa kedua lahirlah Sultan Malikul Saleh, pendiri Raja Samudra Pasai. Saudara mutuah, peran keturunan Tu Mesra. Nama sebenarnya dari Tu Mesra adalah Merah Malik Masir. Beliau adalah anak dari Merah Makdum Malik bin Sultan Makdum Alaeddin Abdul Malik Shah, Sultan Perlak ke-7. Dengan demikian, Tu Mesra merupakan cucu dari Sultan Perlak ke-7. Ayahnya merupakan pendiri kerajaan Isa. Tu Mesra kemudian meneruskan kerajaan ayahandanya menjadi Raja Isa II. Merah Mesra atau Tu Mesra mempunyai 7 putra, yakni sebagai berikut. Yang pertama, Merah Makdum Ibrahim. Beliau ini merantau ke Jempa atau Pesangan dan mendirikan negeri di Singkong. Cucu Merah Makdum yang bernama Malikul Saleh di kemudian hari mendirikan kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, Merah Bacang. Merah Bacang mendirikan kerajaan di Bacang atau Barus. Yang ketiga, Merah Putih. Merah Putih mendirikan kerajaan di Beracan, Meredu. Daerah kedua merah ini atau Merah Hitam dan Merah Putih pada masa Kesultanan Samudra Pasai disebut merah dengan merah dua atau dua nenek dan menjadi daerah otonom. Yang keempat, Merah Hitam. Merah Hitam mendirikan kerajaan di Kiran Samalanga. Yang kelima, Merah Pupuk. Merah Pupuk mendirikan kerajaan di Dayak, Aceh Barat. Yang keenam, Merah Jernang. Merah Jernang mendirikan kerajaan di Senagan. Yang ketujuh, Merah Menggo. Merah Menggo sebagai anak bungsu di kemudian hari menjadi Raja Isa ketiga, sementara saudara-saudaranya menyebar dan mendirikan kerajaan atau negeri-negeri. Saudara mutuah, raja-raja Samudra Pasai sampai raja terakhir, yakni Sultan Zainal Abidin Malikul Zahir yang memerintah pada tahun 1511 sampai tahun 1523. Selain menjadi pendiri dan raja-raja di Samudra Pasai, keturunan Tu Mesra dari jalur Merah Menggu juga menjadi pendiri kerajaan dan raja-raja Aceh Darussalam, mulai dari pendirinya yakni Sultan Abidin Johan Shah 1203 sampai 1234 sampai raja terakhirnya yakni Sultan Alaeddin Muhammad Daud Shah yang memerintah mulai tahun 1874 sampai tahun 1939, wafat di Jakarta sebagai tahanan perang Belanda. Saudara mutuah, seperti diuraikan di bagian lain, keturunan Merah Mersa alias Tu Mersa Raja Isa kedua, cucu Sultan Perlak ke-7. Keturunannya juga menyebar ke Malaka melalui perkawinan Ratna Kemala dengan para Mehwara atau Tumasik. Keturunannya kemudian menjadi raja-raja di Malaka. Keturunan Putri Johor kemudian menikah dengan Sultan Brunei Darussalam. Dari Merah Menggo bintu Mersa anak Hashim Abdul Jalil berhijriah ke Bugis, yakni Syekh Ali Al-Qaishar, menikah dengan bangsawan Bugis dan anak cucunya kemudian bergelar Daeng atau Daim. Di antara anak cucu Syekh Ali Al-Qaishar ada yang kembali ke Aceh, yaitu Daeng Mansur atau Tunku Dirubaya, dan mempunyai seorang putra bernama Zainal Abidin dan seorang putri yang bernama Siti Sani yang dinikahkan oleh Sultan Iskandar Muda. Saudara mutuah, di Jawa, keturunan Tu Mersa yakni Putri Jumpa dinikahi oleh Raja Majapahit terakhir.
Kemudian lahir Raden Fatah yang kemudian menjadi Raja Demak. Garis tali keturunan langsung dari Tumersa yang lainnya, yakni Maulana Syarif Hidayatullah, kemudian menyusul ke Jawa yang kemudian menikah dengan adik Sultan Demak. Syarif Hidayatullah kemudian mendirikan kerajaan Cirebon, sementara anaknya mendirikan kerajaan Banten. Syarif Hidayatullah sendiri dikenal dengan Sunan Gunung Jati, menikah dengan Ratu Mas anak Raden Fatah, cucu Majapahit. Keturunannya turun-temurun menjadi raja dan pembangun kerajaan Demak, Cirebon, Banten, dan Wali Songo. Kedara Mutua, keturunan Tumersra, pada abad ke-16 bernama Tumeraksa Panglima Nyak Dun, juga mempunyai peranan penting dalam pemerintahan Sultan Iskandar Muda ketika menyerang Batu Sawar dan membawa 20.000 tentara beserta kaum raja dari Johor ke Samalanga Aceh dan Selimum, termasuk Tun Sri Lanang dan Putri Kamaliah atau Putri Pahang. Panglima Nyak Dun meraksa menyelamatkan Tun Sri Lanang dalam peristiwa laut. Tun Sri Lanang adalah bendahara kerajaan Johor yang dibawa ke Aceh setelah Johor ditaklukkan Aceh tahun 1613. Tun Sri Lanang kemudian diangkat menjadi Raja Samalanga oleh Sultan Iskandar Muda. Selain diangkat menjadi raja di Samalanga, Tun Sri Lanang juga menjadi pensiar Islam di kawasan Samalanga yang kemudian dikenal dengan sebagai basis Islam di Aceh. Pada masa kemerdekaan, keturunan Tumeraksa juga berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah Tunku Nyak Arif dan Tunku Ali Basyah. Silsilah Tunku Nyak Arif sampai ke Tumeraksa adalah sebagai berikut. Tunku Nyak Arif bin Cut Nyak Raja bin Tunku Nek Cut Hamdah bin Tunku Melabuh bin Tunku Ulele bin Tunku Ulele bin Tunku Nek Rajamin bin Cik Po Kalam bin Tunku Nik Raja Cik bin Nek Raja Lampadang Bicot Dom Nek Raja bin Tumeraksa. Silsilah Tunku Ali Basyah sama dengan silsilah Tunku Nyak Arif. Keduanya bertemu pada satu nenek, Tunku Ulele. Silsilah Tunku Ali Basyah adalah sebagai berikut. Tunku Ali Basyah bin Tunku Raja Hitam bin Tunku Nek Imum bin Tunku Ulele bin Tunku Nek Rajamin bin Cik Po Kalam bin Tunku Nek Raja Cik bin Nek Raja Lampadang bin Cot Dom Nek Raja bin Tumeraksa. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.